Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyib minal qawl wa hudu ila siratil hamid. Ya, kita mulai materi tanda-tanda hari kiamat, Dajjal, Nabi Isa dan sebagainya insyaallah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngapain sih kita ngebahas tentang tanda-tanda hari kiamat, perkara yang gaib, ya? Buat apa kita ngeluangin waktu buat ngebahas materi beginian? Bukankah lebih tepat kalau sekarang kita lebih cocoknya ngebahas tentang umat? Bagaimana cara memerdekakan Palestina? Bagaimana supaya Indonesia lebih islami lagi? Bagaimana supaya orang-orang miskin jadi sejahtera hidupnya? Mungkin teman-teman pernah kepikiran hal ini, atau mungkin pernah ngedengar ada orang yang keceplosan ngomong gitu. Buat apa kita ngebahas perkara-perkara gaib, apalagi yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang Nabi Isa, tentang Dajjal, itu kan masih jauh, buat apa? Maka kita jawab, memang gak ada gunanya kita ngebahas perkara yang gaib kalau yang gak ada dalilnya. Itu gak ada gunanya. Seperti ngebahas, wah setiap malam Jumat itu orang-orang yang di kuburan itu roh-rohnya mulai kembali lagi ke rumah-rumah keluarganya, ngetok pintu keluarganya, kemudian minta dibacain surat Yasin. Ini adalah perkara gaib yang gak ada dalilnya. Buat apa ngebahas yang begituan? Buat apa juga kita ngebahas tentang kalau kita lagi naik mobil atau apapun terus nabrak kucing, oh itu bakalan sial ke depannya. Ini perkara gaib yang gak ada dalilnya, dan kita gak boleh menghabiskan waktu dalam membahas perkara gaib yang gak ada dalilnya. Gemetaran tangan tanda apa? Mau dapat uang. Harusnya gemetaran tangan tanda kelaparan paling gitu ya, atau kedinginan baru dari air terjun kemarin ya, Masya Allah. Paling gitu. Tapi ini kalau kita ngomong perkara gaib yang gak ada dalilnya, itu loh yang gak penting. Adapun membicarakan perkara gaib yang ada dalilnya, justru itulah kerjaan para sahabat Rasulullah SAW. Karena perkara gaib yang ada dalilnya itu pasti ada manfaat, terutama manfaat dalam menguatkan iman seorang hamba. Yuk kita bakal ngebahas nih ya. Pertama, dan kita tahu ngebahas perkara gaib tidak menghalangi kita dari beribadah dan beramal soleh. Kita ngebahas apa yang bakalan terjadi ketika Dajjal muncul, itu nggak menghalangi kita untuk sholat tepat waktu di masjid, untuk melakukan amal sosial, donor darah, tetap kita lanjutkan. Tapi pembahasan tentang gaib yang berlandaskan dalil itu penting. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan para sahabat Rasul SAW. Masih ingat gak di materi
masuk surga jalur VIP. Apa yang para sahabat obrolin di malam hari? Ketika Nabi SAW bersabda 70.000 dari umat beliau akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa yang dilakukan para sahabat di malam harinya? Ngobrolin siapa ya kira-kira ya orang yang bakalan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ngobrol semalaman. Ya, kenapa? Karena mereka tahu ngobrolin perkara gaib yang ada dalilnya itu bagian dari pokok akidah. Penting ya, maka sekali lagi pembahasan yang akan dibahas sekarang, tanda-tanda hari kiamat, bukan merupakan perkara yang sia-sia untuk dipelajari. Bahkan ini adalah sesuatu yang penting banget, nguatin akidah kita insya Allah. Oke. Yang gak penting itu mempelajari sekali lagi perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang yang gak ada dalilnya. Seperti membicarakan umur umat Islam berapa tahun usianya, 1500 tahun. Ini nggak ada dalilnya. Ada dalilnya pun salah tafsir. Udah Arizal bahas ya di materi The End of 1500 Years. Itu nggak penting mempelajari waktu umat Islam. Yang penting bagaimana agar umat Islam kembali kepada agamanya. Itu yang penting. Nah, sekarang teman-teman mungkin ada juga yang kepikiran gitu ya. Teman-teman tahu nggak sekarang kenapa teknologi bisa berkembang? Coba teman-teman. Dulu orang-orang nggak tahu apa yang ada di langit. Kemudian mereka mau nanya deh, kenapa teknologi bisa berkembang? Ada yang bisa ngejawab nggak? Ini jawabannya bukan berlandaskan dalil tentunya. Kenapa teknologi bisa berkembang, sains bisa berkembang? Iya. Manusia punya akal sehat untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru ya. Tapi apa dorongan dari itu semua yang menyebabkan mereka jadi mengembangkan teknologi? Apa? Iya. Rasa penasaran, bener. Ketidaktahuan seorang manusia, ketidaktahuan itulah ketidaktahuan yang disertai dengan keinginan tahu atau rasa penasaran. Itulah yang ngebuat manusia akhirnya ingin lebih banyak tahu apa yang belum mereka ketahui. Cuma yang jadi masalah, banyak orang yang ingin tahu apa yang belum mereka ketahui, tapi ingin tahunya sesuatu yang gak ngasih manfaat. Jujur ya, kita ngelihat bintang yang ada di langit indah, indah banget. Tapi untuk mengetahui bintang yang terjauh jaraknya sekian ribu tahun cahaya, sekian juta tahun cahaya, ini sesuatu yang kalau dilihat apa manfaatnya coba? Kalau kita tahu bintang terdekat namanya apa? SMA Alpha Centauri gitu ya. Bintang Alsen, bintang Alsen. Bintang Alpha Centauri itu kalau nggak salah adalah bintang terdekat setelah matahari. Jaraknya kalau nggak salah ingat 4,5 tahun cahaya. Terus mau apa? Udah tahu itu mau diapain? Ya rame, terus mau diapain? Terus mereka menemukan, ternyata di kita ada di galaksi apa? Bima Sakti. Bahasa Inggrisnya Milky Way, asa jauh gitu ya. Jalan susu kok jadi Bima Sakti gitu. Oke, sekarang kita tinggal di galaksi ya bener. Galaksi Bima Sakti, ternyata di sana mungkin ada galaksi lain, nggak ngerti Andromeda atau apa deh, pokoknya gitu-gitulah. Namanya macem-macem. Apa yang ngebuat mereka ingin mengetahui semua galaksi itu? Karena rasa keingintahuan, ya mereka asalnya nggak tahu terus ingin tahu. Iya sih, bagus mereka akhirnya membuat teleskop, ada yang ngebuat mikroskop, ada yang ngebuat sesuatu yang bisa ngitung berapa tahun fosil ini, berapa tahun yang lalu benda ini pernah ditemukan berlandaskan fosil yang ditemukan. Ini semua rasa ingin tahu manusia dan itu natural. Cuman sayang, gitu ya. Yang ditanyakan manfaatnya apa? Setelah kita tahu apa manfaatnya. Beda kalau kita mempelajari sains yang emang bener-bener ngasih manfaat. Misalnya ya, kayak misalnya kita belajar yang pergerakan awam awan, astrologi, astronomi ya. Astrologi mah tuh ilmu yang perbintangan sihir. Ini astronomi, misalnya untuk ngitung kecepatan awan yang nanti sehingga kita bisa memprediksi cuaca. Itu penting mempelajari kayak gitu. Karena dengan gitu kan kita jadi tahu kalau pesawat terbangnya saat ini diprediksi di daerah sana akan ada badai.
Jadi lebih baik penerbangan di cancel. Itu manfaat banget mempelajari kayak begituan. Paham ya? Tapi untuk mempelajari sampai misalnya benda-benda mikroskopik yang mana nggak ada di kehidupan kita, ya, dan itu pun nggak terlalu berpengaruh buat kehidupan kita, manfaatnya buat apa? Sedangkan ini membicarakan hal yang gaib yang ada dalilnya, ini manfaat banget karena ada dalilnya, bisa memperkokoh iman. Kalau orang-orang semacam itu ngejek kita karena ngapain sih ngebahas hal yang gaib, kagak manfaat, kita counter, ngapain juga kalian ngebahas sesuatu yang gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau ini kita bahas bisa memperkuat iman. Tapi kalau misalnya kamu ngebahas tentang berbagai macam hal di atas langit yang sama sekali nggak ada dampaknya kepada kehidupan manusia, ini cuma ngabisin waktu. Sekali lagi ya, jangan disalahpahami, tentu ada yang dipelajari dan penting. Seperti misalnya mempelajari ya hal-hal di luar angkasa, terus nanti kita bisa ngelihat ada pergerakan bintang, komet dan lain-lain, sehingga misalnya bisa diprediksi komet ini nanti tahun sekian akan jatuh di sini, sehingga dengan itu orang-orang bisa dievakuasi. Itu jelas manfaat. Bisa dipahami nggak teman-teman ya? Bisa nggak? Gitu. Harap bahasanya nggak terlalu ngejelimet ya. Intinya nggak salah mempelajari benda langit, benda bumi, mikroskopik, fosil dan sebagainya. Tapi kita harus lihat dulu, nih yang kita bakalan pelajari akan ada manfaatnya nggak? Kalau ada, hayu. Kalau enggak, tinggalkan. Mending kita fokus belajar ini, ya. Belajar tentang agama dan juga mempelajari ilmu-ilmu duniawi yang memang manfaat buat kehidupan kita, bukan sekedar ingin tahu doang. Contoh deh ya, yang ilmu yang kita benar-benar cuman ingin tahu doang dan gak ngasih manfaat sama sekali adalah apa? Menghitung kapan dinosaurus dilahirkan. Kapan dinosaurus pernah ada? Oke. Udah ngebahas di materi dinosaurus dalam Islam, eta perhitungannya sampai 30 menit. Ngitungnya itu dengan apa? Di rumus matematika teh ada apa ya cara ngitung fosil, ada yang masih hafal? Eta yang UN, yang SBMPTN bakalan ada tuh soal keluar ya. Ini semua ketika udah dihitung semuanya, ternyata dinosaurus tuh ada sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Oh iya, bagus. Terus mau apa? Ya udah. Ya udah tahu gitu mau diapain? Ya udah kan hebat atau bisa ngitung. Ya udah ngitung mau diapain, orang udah punah gitu ya. Kalaupun ada ya mau diapain lagi? Ya, karena itu kita harus ngerti mana yang harus kita lebih fokuskan dalam mempelajari ilmu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi 4. Ya, yang akan dibahas di sini insyaallah. Hari kiamat ini tanda-tandanya akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi. Kedua, tanda-tanda hari kiamat yang pernah terjadi dan masih mungkin terulang lagi. Ketiga, adalah tanda-tanda hari kiamat yang ulang lagi, tanda-tanda hari kiamat pertama yang apa? Yang telah terjadi dan kemungkinan besar nggak akan terulang atau bahkan nggak mungkin terulang lagi. Kedua, yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi lagi. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Ya, kemudian yang terakhir, ya sebenarnya ini masuk ke poin nomor 3 tapi lebih ditekankan lagi, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi dan ini merupakan tanda kiamat yang akbar. Itu yang bakalan jadi pembahasan kita insyaallah. Dan nggak bakalan terlalu banyak main-main. Kalau dulu materinya Yu-Gi-Oh Dajjal versus Nabi Isa, ya Dajjal dihubungkan dengan Yu-Gi-Oh. Sekarang lebih pingin ngebahas tentang masalah ini lebih dalam lagi supaya teman-teman ngerti pembahasannya secara rinci. Oke, kita akan ngebahas dulu tanda-tanda hari kiamat yang pertama. Dan teman-teman ingat, ketika kita ngelihat sesuatu diprediksi kemudian jadi kenyataan, kita akan merasa wah hebat nih orang yang memprediksinya. Jujur aja kagum sama orang-orang yang bisa memprediksi komet yang datang setiap 70 tahun sekali. Itu apa? Komet Halley ya? Iya bener? Harley Davidson. Oh Harley, oke. Komet Harley
telinga apa namanya ya. Yang jelas komet tersebut yang datang setiap 70 tahun sekali, kagum deh dengan mereka yang bisa memprediksi ini ya, dengan mempelajari mungkin orbitnya, putarannya, terus tepat tahun sekian, hari sekian akan muncul komet. Dan kalau nggak salah pernah nggak ya di masa hidup kita, pernah nggak sih? Kalau saya pernah ya di tahun 2010-an atau belum? Soalnya 70 tahun sekali, berarti setiap orang ada, kalau misalnya udah lewat ya udah berarti nggak akan ngerasain lagi selamanya. Kalau nggak salah ada komet apa yang diprediksi sama seseorang dengan ilmu pengetahuan astronomi tentunya. Kemudian pas itu tepat pada tanggal segitu akan ada komet, ada hujan komet di daerah itu. Dulu pernah ya, kelihatan kometnya indah banget, indah, nabrak mah hancur gitu ya. Cuman ketika itu diprediksi, wah hebat banget nih. Ada orang bisa memprediksi tentunya dengan ilmu pengetahuan sains yang memang valid, hebat gitu. Bisa tepat banget. Oh nanti di daerah sana ada kemungkinan akan terjadi badai. Terus terjadi, Masya Allah, mantap. Ini semua tentunya terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Kemudian juga sesuai dengan ilmu sains. Ini gak apa-apa yang kayak gitu. Kagum. Lalu bagaimana kalau kita ngedengar sabda Rasul SAW yang menyampaikan ini akan terjadi, kejadian, itu akan terjadi, kejadian. Maka di situ kita akan makin kagum dan kita akan makin yakin bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi beliau itu berbicara berdasarkan wahyu. Mari kita akan bahas sekarang tentang tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi. Pertama adalah kematian Rasulullah SAW. Itu semua udah kita ketahui pasti, dan itu hanya akan terjadi sekali, ya. Dan itu nggak perlu kita bahas lagi. Kedua, tanda hari kiamat yang telah terjadi adalah surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat kedatangan hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ini terbelahnya bulan berdasarkan hadis mutawatir, ini terjadinya real, bukan kiasan. Berdasarkan satu hadis ya yang sahih di mana Nabi SAW diminta oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah tuh ingin diperlihatkan oleh Nabi SAW, menyuruh beliau untuk perlihatkan mukjizat. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan 2 kali. Hadis ini sahih. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, bulan terbelah pada masa Rasulullah SAW 2 kali. Dan beliau bersabda, saksikanlah, saksikanlah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kami bersama Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba bulan terbelah menjadi 2. Belahan pertama berada di balik bukit dan yang satunya lagi di bawah bukit. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada kami, saksikanlah. Hadis sahih. Artinya ini pembelahan bulan terjadi real. Ini denotasi, bukan konotasi. Apa bedanya denotasi dan konotasi? Bahasa Indonesia lagi. Kemarin yang baru UN pasti ada ya. Denotasi itu makna yang real, sedangkan konotasi itu makna kiasan. Ya, bisa ngasih contoh nggak? Satu aja. Kalimat denotasi yang bisa juga jadi konotasi. Kambing hitam, bagus. Ya, itu objek berarti. Kambing hitam artinya bisa jadi adalah kambing warna hitam, bisa jadi adalah orang yang dituduh, ya, atau orang yang dituduh padahal dia nggak salah. Oke, ya, kita akan bahas sekarang tanda hari kiamat yang sudah terjadi yang ketiga, yaitu api Hijaz yang menerangi punuk unta di Basrah. Ini real, kejadiannya nyata. Yakin insya Allah mudah-mudahan gak kejadian lagi. Ini terjadinya cuma sekali dan udah terjadi di zaman siapa? Ulama kita tercinta namanya Imam Nawawi. Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api dari tanah Hijaz. Hijaz itu sekitar Madinah, yang menerangi punuk-punuk unta di Basrah. Basrah itu di Suriah. Dari Madinah ke Suriah berapa kilometer? Coba aja cek nanti di Google Earth, mungkin bisa ya. Sekitar
Ya sekitar sekian kilometer, pokoknya dari Madinah sampai ke Basrah. Bayangin, apinya muncul di Madinah, dan karena besarnya api tersebut bisa menerangi punuk-punuk unta yang ada di Basrah. Kita akan ngebahas, ya. Ini dibahas sama Ibnu Katsir. Kejadiannya terjadi pada tahun 654 Hijriyah. Ya, ada seorang ulama namanya Al-Alamah Al-Hafiz Syihabuddin Abu Syammah Al-Maqdisi, disingkat dengan Syekh Al-Maqdisi aja, ya. Di sini beliau ngebuat kitab yang namanya Az-Zail Wasyarhuh. Di sini beliau bercerita tentang apa yang terjadi, ya, sesuai banget dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lihat tadi hadisnya apa kata beliau? Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api dari tanah Hijaz yang akan menerangi punuk-punuk unta di Basrah. Apa yang terjadi? Abu Syammah mendapatkan surat. Jadi beliau mengumpulkan surat dari berbagai macam daerah yang dikirim kepada pemerintah-pemerintah pada zaman itu, yang menceritakan tentang kejadian ini dari point of view masing-masing. Ada yang cerita dari penduduk sana, ada yang cerita dari penduduk sini, ada yang cerita langsung dari tempat kejadian, dari TKP-nya. Langsung ngirim surat, kemudian habis itu diterima sama raja dari daerah lain atau gubernur dari daerah lain, kemudian habis itu diabadikan di kitab-kitab sejarah. Apa tanda-tanda ini? Oke, kita akan ngebahas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal Sya'ban tahun 654 Hijriyah, di kota Damaskus telah tiba surat-surat dari Madinah. Di dalamnya terdapat keterangan mengenai perkara besar yang terjadi, sekaligus membenarkan hadis Abu Hurairah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai api muncul dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta di Basrah. Oke, ini suratnya ada sekitar 10, masing-masing 3 halaman. Cuman akan ngebahas salah satu surat yang paling jelas aja, ya, yaitu apa? Pada malam Rabu 3 Jumadil Akhir, pada sepertiga malam terakhir, di kota Madinah terjadi guncangan hebat. Masya Allah, terjadi guncangan hebat yang membuat kami terbangun. Pada sisa malam itu terjadi gempa kira-kira 10 kali setiap hari dan malam. Jadi kejadiannya mulai hari itu, kemudian kedepannya setiap hari dan malam terjadi gempa 10 kali. Jadi 20 tuh setiap hari dan malamnya, ya. Demi Allah, sekali waktu saat kami berada di kamar Rasulullah SAW, maksudnya orang-orang berada di kuburan Nabi SAW, ya, terjadi gempa sampai mengguncangkan mimbar, dan kami takut saat mendengar suara besi pada mimbar, dan lampu-lampu kandil Masjid Nabawi pun bergoyang. Tahu kan teman-teman, lampu kadang-kadang di atas ya ada ya yang goyang-goyang gitu, itu bergoyang katanya. Gempa itu berakhir pada Jumat pagi. Suara gempa itu bagai suara petir yang menggelegar. Kemudian pada hari Jumat di Jalan Herat, di puncak Ajilain, muncul api sebesar kota besar. Besarnya segimana? Api ini ngebuat oase. Teman-teman tahu oase? Oase tuh air yang kalau di padang pasir tuh deras banget. Nah ini oasenya bukan oase air, tapi oase lahar. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 11 mil, sekitar 20 km itu panjang apinya. Lebarnya 4 mil dan kedalamannya berapa kaki gitu. Dan itu ngebuat lahar. Lahar sekalian diikuti dengan api, dan jilatan apinya yang sangat tinggi, setinggi 3 menara yang sangat tinggi. Pernah ngelihat Menara Salman? Itu termasuk menara yang kecil. Kita ngelihat menara yang sangat tinggi kali 3, itu tingginya, ya, kedalamannya 4. Jadi di atas tanahnya 3 menara, di bawah tanahnya ngebuat lahar sekitar beberapa kaki, panjangnya 11 mil alias 20 kilometeran, dan lebarnya 4 mil sekitar 6 atau 7 kilometer. Masya Allah. Api itu sangat jelas di depan kami pada malam Sabtu. Kami terjaga dan sangat takut.
aku pergi menemui Emir Madinah. Ini ditulis sama seorang yang namanya Ini ditulis sama Syihab ad-Din Abu Syama. Oh ya, yang tadi ya. Oke. Dan maksudnya ini surat yang datang kepada beliau dari seseorang dari warganya ya. Aku pergi menemui pemimpin Madinah dan berkata kepadanya, kita telah dikepung azab, kembalilah kepada Allah, bebaskan semua milik-miliknya dan kembalikan harta-harta mereka. Ketika itu langsung pemimpin Madinah langsung berseru, turunlah bersama kami saat ini ke makam Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yakin makam Rasulullah SAW pasti aman dari bencana. Makanya orang-orang datang ke makam beliau, tapi bukan berarti kita boleh-boleh meminta ke mayat Rasul SAW. Bukan ya, jangan disalahpahami. Yang jelas pada hari itu, langsung singkat aja, para penduduk Madinah, kejadian ini berlangsung sampai sekitar beberapa bulan sampai apinya mati. Yang jelas semua air jadi kosong, air mati semuanya. Jadi mereka serba kekeringan, mereka serba kekurangan. Tapi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh para ulama, kami bersyukur karena semenjak hari itu musik-musik mulai ditinggalkan, rebana-rebana mulai dihilangkan, minum-minuman keras mulai hilang, dan orang-orang mulai kembali taubat kepada Allah dan kembali padanya. Orang-orang mulai bertobat dari dosa-dosa mereka, dan para pemimpin-pemimpin kota pun mulai kembali kepada ajaran agama Allah. Ini sebenarnya suratnya 30 halaman, tapi udah singkat. Insya Allah nanti ba'da maghrib kita langsung ngebahas tentang tanda-tanda yang udah terjadi, tanda-tanda hari kiamat yang udah terjadi dan akan terulang. Nah, minta teman-teman kalau bisa yang udah wudu langsung penuhi saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Biar apa? Karena nanti beres sholat akan ceramah sekitar 5 menit, ceramah singkat. Habis itu meja ini akan langsung dikembalikan ke posisi awal, sehingga nanti kalau misalnya jemaah yang bukan yang bakalan hadir, takutnya kan nanti sholat sunnah dan sebagainya, takut nanti malah jadi menghambat agak lama. Jadi teman-teman bisa langsung ya ba'da sholat, insya Allah kita langsung balik lagi ke sini. Adapun hijab, tenang, nanti hijab ini bakalan dikebelakangkan, beres sholat nanti akan diusahakan seperti ini lagi. Jadi akhwat bisa turun lagi ke bawah insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjut di bagian kedua ya, tapi kalau dalam ceramahnya insya Allah kita akan dijadikan satu ceramahnya, pembahasannya. Kita lanjut dengan tanda hari kiamat yang telah terjadi dan mungkin akan terulang lagi ya. Pertama adalah penakhlukan dan peperangan. Nabi SAW memberitahukan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, di mana dulu Khabbab bin Al-Ard, kita tahu beliau adalah sahabat yang dulu sempat dijadikan manusia guling. Dia dibalik kemudian dibakar dari bawahnya sampai api itu padam gara-gara tetesan lemaknya sendiri. Ya, Khabbab bin Al-Ard pernah datang ke Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Beliau ini Khabbab udah ngerasakan siksaan yang berat banget. Akhirnya beliau mengeluh kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidakkah engkau sebaiknya memohon kepada Allah agar kami memperoleh kemenangan? Apa engkau tidak mendoakan kami? Kemudian beliau bersabda, dulu orang-orang sebelum kalian tuh dibuatkan lubang, kemudian mereka dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian diambil gergaji dan digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menggoyahkan agama mereka. Dan juga ada yang digaruk dengan sisir dari besi hingga sampai mengenai tulang-tulang dan urat mereka. Namun itu sama sekali tidak mempengaruhi agamanya, maksudnya tidak menggoyahkan imannya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengendara berjalan dari Son'a menuju Hadramaut dalam keadaan tidak takut kecuali kepada Allah atau serigala yang memangsa kambingnya. Tetapi kalian ini tergesa-gesa. Beliau ini lagi marahin Khabbab. Khabbab ini gak sabar. Bayangin kalau kita jadi Khabbab, pasti kita udah termasuk orang yang sabar banget.
gitu ya. Kenapa Khobab nih digaruk disiksanya tuh sampai besi panas ditempelin ke kepala sampai berlubang tuh kepalanya, tapi nggak sampai masuk ke otak ya. Cuman beliau udah ngerasain sakit gitu, minta ke Nabi SAW, ya Rasul doain nih biar kita cepat menang. Tapi beliau bersabda, kalian terlalu terburu-buru. Tenang, ini bahasa simpelnya, agama ini bakalan menang kok ya, cuman emang harus perlu kesabaran. Dan dari hadis ini ya, Nabi SAW bersabda juga, kalian akan memerangi Jazirah Arab lalu Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Persia lalu Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi lalu Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan menaklukkannya. Hadis ini Sahih Muslim nomor 2225. Dari dua hadis ini, walaupun banyak hadisnya, rangkum jadi dua hadis saja, bahwasanya Nabi SAW memastikan agama ini pasti akan sempurna, akan menang, kaum muslimin pasti akan bersatu. Cuman janji beliau tidak menghalangi kita dari berusaha. Jadi jangan sampai udah ada pasti menang agama Islam ini, akhirnya kita diem aja, nggak mau berusaha untuk mendekati agama kita ya. Oke, sekarang Nabi SAW pernah ngobrol sama seorang mantan pendeta yang pernah dibahas di tempat ini. Siapa nama sahabatnya? Adi bin Hatim. Adi bin Nabi SAW bersabda kepada beliau apa? Masya Allah, ini Adi sampai terharu ketika ini kejadian. Jadi beliau bersabda, hadis ini sahih ya, di mana riwayat Al-Bukhari. Adi bin Hatim itu Nabi SAW lagi ngobrol sama beliau nih ya, dan beliau bersabda, hai Adi, apa kau pernah melihat Herat? Aku menjawab, kata Adi, aku belum pernah melihatnya, tapi aku pernah mendengar tentangnya. Beliau bersabda, jika umurmu panjang, maka sungguh kau akan melihat unta berumah, artinya unta yang punya, tahu ya, di belakangnya kan ada itunya buat orang gitu ya. Engkau akan melihat unta yang berumah, bertolak, artinya pergi dari Herat menuju Ka'bah tanpa takut siapapun selain Allah. Aku berkata di dalam hati, lalu bagaimana kejahatan suku Ta'i yang telah membuat harga barang menjadi mahal? Maksudnya kan ini terkenal gitu, orang-orang tuh kalau mau umroh itu takut sama bangsa Ta'i yang suka ngeganggu. Kok ini Nabi SAW bersabda nanti akan ada saat dimana bakalan aman semuanya. Aku berkata dalam hatiku, ini emang bisa kejadian, suku Ta'i yang ditakutkan nanti bakalan jadi gak menakutkan kita lagi gitu dalam hatinya Adi. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, bila umurmu panjang, kalian akan menguasai harta Kisra. Aku bertanya, Kisra ibn Hurmuz? So beliau Nabi SAW bersabda, iya, Kisra ibn Hurmuz. Beliau bersabda lagi, bila umurmu panjang wahai Adi, kalian akan melihat seorang laki-laki mengeluarkan segenggam emas atau perak. Ia berharap ada orang yang menerima sedekahnya, tetapi ia tidak menemukan orang yang mau menerima sedekahnya. Allah sungguh akan menjumpai kalian pada pertemuan dengannya, dan hari itu tidak akan ada perantara antara seorang hamba dengan Allah. Ya, oke. Di sini sudahi dulu hadisnya. Dan apa yang terjadi? Adi berkata, sungguh aku merasakan sendiri apa yang Nabi SAW sabdakan, yaitu unta yang pergi dari Herat menuju Ka'bah tanpa ada rasa takut, maksudnya penunggangnya nggak takut apapun kecuali Allah. Dan aku juga melihat penaklukan Kisra ibn Hurmuz, ya, artinya apa? Adi bin Hatim merasakan apa yang disabdakan Nabi SAW, yaitu penaklukan kota-kota Romawi, Persia dan juga Jazirah Arab. Ya, jadi beliau bersabda hadis ini tuh, yang hadis yang sebelumnya tuh ketika beliau masih belum melakukan Futuh Mekah, tapi ternyata benar apa yang beliau sabdakan, Jazirah Arab masuk Islam, Romawi masuk Islam, Persia masuk Islam. Nah di sini Nabi SAW pun memberitahukan nanti akan ada dua golongan dari umatku yang Allah akan selamatkan dari neraka, yaitu orang-orang yang menaklukkan India dan juga orang-orang yang berjuang bersama Isa ibn Maryam. Udah ada sejarahnya belum Islam menaklukkan India dengan peperangan? Udah belum?
Belum? Alhamdulillah, kita yang akan menyaksikannya insya Allah kalau masih hidup, ya. Lihat aja nanti, ini kalian nggak dengar hadis ini kan? Apa pendapat kalian kalau ternyata dalam hidup kalian ngelihat itu terjadi, kaum muslimin menaklukkan India? Kira-kira kalian makin yakin dengan kebenaran Rasul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Makin yakin, masya Allah. Ini pengajian yang dibahas Abu Takeru nih. Hadisnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada umatku yang akan menaklukkan India. Ternyata ini beneran. India ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sekarang India belum ditaklukkan secara peperangan, tapi alhamdulillah udah berapa kaum musliminnya? 100 juta kalau nggak salah. Gitu ya. Bahkan bintang film terkenal India siapa? Kucu-kucu kote. Syahrul Khan. Ya, beliau muslim, cuman sayang ya. Beliau bilang, I am a Muslim but I am not a practicing Muslim. Dan di rumahnya ada berhala gajah. Enggak bilang gajah yang lagi bawa buku loh, enggak ya. Anak-anaknya disuruh ngasih sesajen ke berhala, padahal Syahrul Khan ini Muslim. Ya, tapi kata dokter Zakir Naik aku nggak berani mengkafirkan Syahrul Khan. Bahkan dalam pandanganku Syahrul Khan. Jadi dokter Zakir Naik pernah dalam TV show, beliau di kayak tanda kutip dikeroyok sama Syahrul Khan sama bintang-bintang Bollywood lainnya. Nah, dokter Zakir Naik pokoknya dihantam pertanyaan. Ngelihatnya kasihan banget nih dokter Zakir Naik, dilecehkan gitu di depan umum. Para audiens juga melecehkan beliau. Dan kata dokter Zakir Naik I saw that Syahrul Khan was the best Muslim on that show, in that show. Masya Allah. Kata dokter Zakir Naik, dibandingkan dengan audiens yang lain, Syahrul Khan tuh yang paling baik muslimnya, katanya gitu. Itulah hebatnya dokter Zakir Naik gitu ya. Gak mengkafirkan Syahrul Khan gara-gara mungkin ketidakpahamannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nanti Nabi SAW pun bersabda bahwasanya nanti kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel yang kalian pahami apa? Turki ya, Istanbul, Turki ya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini bukan, karena emang penamaan Konstantinopel itu ada beberapa, dan nanti salah satunya adalah Nabi SAW bersabda tentang penaklukan Konstantinopel. Tapi Konstantinopel ini bukan yang ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih ya kalau nggak salah. Bukan yang itu, tapi beda lagi. Ini adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur dan kota Roma, yaitu pusat Vatikan. Jadi ini beda dengan apa yang udah terjadi, ya. Ini beda lagi. Nanti kita akan tahu ya, ada beberapa lafaz hadis yang katanya ini tapi penafsirannya bukan seperti apa yang kita pahami. Seperti sabda Nabi SAW, aku diberi 2 perbendaharaan, yaitu merah putih. Apa maksud merah putih? Bukan Indonesia gitu ya. Ada yang menafsirkan hadis merah putih sebagai Indonesia, padahal yang dimaksud merah putih adalah Romawi dan Persia. Karena Romawi itu hartanya emas. Emas kalau dari jarak jauh kelihatannya agak kemerah-merahan, sedangkan Persia hartanya mutiara dan perak, kalau dari jauh kelihatan putih. Itu maksudnya sabda beliau adalah nanti akan ada suatu saat di mana Romawi dan Persia akan ditaklukkan. Dan itu udah terjadi. Kita makin yakin nih dengan sabda beliau ini udah kejadian. Oke, dan nanti akan banyak banget ya penaklukan sampai yang terakhir adalah penaklukan menurut sebagian ulama ini kota Venezuela. Tapi memang para ulama nggak mau terlalu memikirkan ini kota apa, yang jelas akan terjadi penaklukan yang terakhir, yaitu penaklukan apa? Nanti akan kita bahas insya Allah. Akan membahas ini di intervalnya, maksudnya di tengah-tengah pembahasan hadis. Menyampaikan riwayat-riwayat dari Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Jadi kalau kita ngebahas hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, kronologinya masih banyak yang kurang jelas. Ini terjadinya kapan nih? Pertama, kedua, atau ketiga? Nah, Ibnu Katsir berusaha untuk menyusun kronologinya. Oh, yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ngerti? Gitu ya. Tapi Ibnu Katsir nggak memastikan banget. Ini menurut ijtihadku sepertinya urutannya seperti ini. Paham ya? Tapi kalau misalnya nanti kejadiannya ternyata nggak sesuai urutan Ibnu Katsir, ya nggak ada masalah. Yang jelas kejadiannya pasti terjadi. Tapi urutannya yang mana? Nah, ini ijtihadnya Ibnu Katsir. Ya, beliau pun membahas, ada satu ulama yang ngebahas tentang ayat di Alkitab
atau di kitab sebelum Alkitab yang jelas bukan kitab suci orang Islam. Di situ dibahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perang akhir zaman, yaitu akan terjadi peperangan yang dimana perang ini akan dilakukan di pegunungan Arma. Karena itu kita tahu ada yang namanya Armageddon. Ini peperangan yang terjadi di pegunungan Arma menurut versi orang yang bukan muslim ya, itu menurut versi agama lain. Tapi dalam versi umat Islam, Nabi SAW telah bersabda, ya, apa yang beliau sabdakan, yaitu nanti kalian akan mengadakan gencatan senjata dengan Romawi dan kalian akan melawan musuh bersama. Hadisnya riwayat apa? Sahih. Nanti Arizal cek ulang ya hadisnya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Nah sekarang teman-teman, jadi tadi tanda hari kiamat yang telah terjadi dan mungkin akan terulang. Poin pertamanya apa? Peperangan. Kedua, munculnya Dajjal-Dajjal yang mengaku menjadi nabi. Jadi ini Dajjal yang kecil, jumlahnya 27. Ya. Dajjal kecil adalah orang yang ngaku jadi nabi dan punya banyak follower. Kalau yang followernya dikit, maka itu nggak termasuk Dajjal. Dia punya Instagram gak ada yang nge-follow gitu ya. Ngaku jadi nabi, itu bukan Dajjal kecil. Karena Dajjal kecil tuh followernya banyak sebelum nanti datang Dajjal yang asli. Di antara Dajjal kecil adalah Musailamah Al-Kadzab yang prajuritnya 90.000. Kemudian bisa kita katakan Said Baba yang ada di India yang pengikutnya tuh 8 juta. Begitu juga ada orang-orang dari zaman dulu, ada Al-Aswad Al-Ansi, Sajjah. Itu beberapa nabi, orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan followernya banyak. Oke, dan juga poin ketiga, apa tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi? Ini serem Mariza kalau ngebahas hadis ini. Subhanallah. Beliau bersabda, ya, jadi beliau pernah Nabi SAW khutbah di sekitar H-10 sebelum beliau wafat. Khutbah beliau tuh dari subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib. Sahabat gak ada yang keluar, semuanya ngedengerin, sebagian ada yang sampai nangis. Dan beliau tuh bersabda, ini serem banget hadisnya teman-teman ya. Hadis ini riwayat Muslim, Al-Bukhari juga ada. Menjelang hari kiamat akan muncul ujian-ujian, fitnah-fitnah. Ingat, fitnah artinya ujian ya, bukan fitnah bahasa Indonesia tapi fitnah bahasa Arab yang artinya ujian. Menjelang kiamat akan muncul ujian-ujian, yang ujian-ujian tersebut seperti potongan-potongan malam yang pekat. Ini beliau lagi menggambarkan ibaratnya ya. Jadi ujian itu datangnya seperti malam. Nih kita ngelihat dari maghrib menuju malam, lihat nih atas tuh gelap semuanya. Maka seakan-akan ujian yang menimpa kita tuh seakan-akan malam yang ada di atas kita. Wah, kita berada di bawahnya dan ujian tuh meliputi langit. Berbagai macam ujian akan datang pada hidup kita, yang mana ujian-ujian tersebut bisa membuat orang yang pagi hari beriman, sore harinya kafir, atau sore hari beriman, pagi harinya kafir. Apa yang dimaksud dengan ujian-ujian ini? Berbagai macam ujian agama. Kita udah ngebahas di materi Abu Takeru Delas. Nabi SAW bersabda, aku khawatirkan akan umatku mereka tertimpa penyakit yang ditimpa kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Ini salah satu ujian yang kita tahu dalam pembahasan itu. Arizal pernah bilang, salah satu orang ada yang curhat ke Arizal, saya ini benar-benar pingin tobat dari dosa LGBT ini, dan saya pingin mati sebelum saya ngulangin dosa tersebut. Bolehkah kita berharap mati karena kita takut dapat ujian seperti ini? Ya, teman-teman di sini bingung nih, ya Allah, aku nih lulusan pesantren, hafalan banyak, masuk kuliah maksiat banyak. Aduh, hati gak pernah tenang lagi kayak dulu waktu aku di pesantren. Dulu hatiku dipenuhi dengan ketenangan, sekarang penuh maksiat. Gimana ini ya Allah? Bolehkah kita berharap kematian karena takut terjerumus ke dalam dosa? Kalau teman-teman ngedengerin, banyak dalam doa kunut, para imam-imam tuh berdoa gimana? Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidna ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, jikalau Engkau menghendaki suatu kaum tertimpa ujian, maka matikan aku dalam kondisi tidak tertimpa ujian.
Abu Hurairah berdoa pada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tahun 60. Kenapa? Karena Abu Hurairah tahu mungkin berdasarkan sabda Nabi SAW yang beliau nggak langsung sampaikan ke sahabat, bahwasanya di tahun 60 Hijriah akan muncul pemimpin yang kejam. Karena itu Abu Hurairah berdoa, ya Allah matikan aku sebelum tahun 60. Apa yang terjadi? Beberapa hari sebelum tahun 60 Abu Hurairah mati. Setelah Abu Hurairah mati, diangkat pemimpin yang luar biasa zolimnya. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf yang membunuh 120.000 orang Islam. Allahu Akbar. Kemudian juga banyak Nabi SAW berharap kalau beliau dijauhkan dari ujian Dajjal. Dalam doa beliau ba'da sholat atau pas sebelum salam, wa inni a'udzubika wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ujian Dajjal. Itu berarti kita minta dimatikan supaya tidak terjerumus ke dalam ujian akhirat, ujian agama. Kalau ujian dunia gampang, IPK atau IP agak turun, sabar, masih ada remet gitu ya, masih ada semester depan. Tapi kalau udah masalahnya ujian akhirat, dulu khusyuk terus, sekarang sholat gak pernah khusyuk, aduh itu udah berat. Tapi kalau ujiannya belum terlalu berat, jangan berharap kematian, karena Nabi SAW melarang kita untuk mengharap kematian ya, kecuali kalau ujiannya udah menimpa kita banget, kita udah diliputi maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Akhirnya kita tobat dengan taubatan nasuha. Terus kita bilang ke Allah, ya Allah ku mohon matikan aku sebelum aku kembali ke dosa masa laluku ya Allah. Itu boleh. Oke, lanjut lagi. Dan juga Masya Allah, Nabi SAW pun bersabda tentang nanti ada salah satu kesesatan, yaitu kaum Khawarij, yang alhamdulillah sekarang sudah keluar kaum Khawarij, yaitu ISIS. Jelas banget kriterianya persis dengan apa yang Nabi SAW sabdakan tentang pemuda-pemuda ya. Kata beliau apa? Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang muda tetapi bodoh. Mereka mengucapkan kata-kata makhluk terbaik, maksudnya mereka ucapannya ucapan hadis, ayat Quran, tetapi Al-Quran tidak keluar dari tenggorokan mereka, dan mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah meluncur dari busur. Ini persis banget kriterianya dengan ISIS. Anak-anaknya muda, pemimpinnya pun lihat masih muda, dan mereka ini perkataannya ayat Quran dan hadis, tapi mereka tukang mengkafir-kafirkan orang Islam yang gak mau masuk ke golongan mereka. Subhanallah, ini sabda beliau udah terjadi kenyataan. Kita bersyukur bukan karena adanya ISIS, tapi kita bersyukur karena kita makin yakin ternyata apa yang disabdakan beliau ini kejadian nyata. Oke, sekarang mau langsung masuk ke pembahasan ini karena khawatir gak habis sampai Isya. Oke, kita punya 20 menit lagi. Akan usahakan sebisa mungkin agar ini semua terbahas. Kalaupun gak terbahas, paling ba'da Isya cuman akan lanjut pembahasan 15 menit. Habis itu kita pulang atau sesi tanya jawab, pokoknya maksimal sampai jam 8. Sekarang akan ngebahas lagi ya, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi dan mungkin akan berulang terjadi lagi adalah rusaknya kaum muslimin. Kaum muslimin mulai jauh dari agamanya. Wah, itu mah udah jelas, kita bisa ngelihat sendiri. Tanda-tanda selanjutnya adalah konspirasi bangsa-bangsa kafir terhadap umat Islam. Kita ngelihat kaum muslimin jumlahnya berapa di dunia? 2 miliar. Islam adalah agama yang penganutnya paling banyak di muka bumi ini. Adapun orang Kristen terbagi menjadi 2. Yang terbesarnya Protestan 1,2 miliar, Katolik 1 miliar. Dan ingat, Katolik dan Protestan ini saling mengkafir-kafirkan satu sama lain ya. Sehingga kalau kita tahu jumlah kaum muslimin itu mayoritas, yaitu 2 miliar. Di sini jumlah yang banyak ini tidak membuat orang-orang kafir takut kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin ini mulai jauh dari agamanya. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang langsung masuk ke tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. Ya, yaitu apa? Pertama, Jazirah Arab akan kembali
banyak lebat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini sempat kejadiannya kemarinnya Arab diliputi dengan apa? Hujan es. Tapi memang belum kelihatan hijau-hijaunya. Tapi kita yakin bentar lagi akan terjadi insya Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim nomor 5440, kiamat tidak akan terjadi sampai harta banyak dan melimpah, sampai-sampai seseorang mengeluarkan zakat hartanya namun dia tidak menemukan orang yang mau menerimanya, dan sampai tanah Arab kembali dipenuhi kebun-kebun dan sungai-sungai. Kemudian tanda hari kiamat yang belum kejadian juga, bulan terlihat membesar. Ini bukan fenomena apa yang kemarin teh? Moon apa? Super Sailor Moon, Masya Allah. Bukan fenomena super moon, bukan. Karena super moon mah itu kejadiannya mungkin karena ya pas atau apa deh, mungkin orang-orang astronomi pada ngerti tentang ini. Tapi ini adalah real, yaitu bulannya membesar. Ini belum kejadian. Kemudian binatang buas dan benda mati dapat berbicara. Ini udah kejadian belum? Kalian dengar sendiri ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Hibban. Dengar baik-baik hadis ini. Seekor serigala mengejar seekor kambing. Maaf, ini ucapannya sebentar. Oh ya, seekor serigala mengejar seekor kambing dan berhasil menangkap kambing tersebut. Lalu si pengembala kambing mencari kambingnya dan akhirnya berhasil merebut kambing tersebut dari serigalanya. Kemudian si serigala tersebut mengakui dosanya. Dan serigala itu berkata, "Wahai penggembala, apakah engkau tidak takut kepada Allah sehingga engkau tega mencabut rizki yang Allah berikan kepada diriku?" Kemudian si penggembala ini berkata, "Aneh nih, serigala kok bisa mengakui dosa-dosanya dan dia bisa berbicara seperti manusia." Lalu serigala itu berkata, "Apakah kau mau kuberitahu hal yang lebih aneh lagi? Yaitu Muhammad SAW di Madinah mengabarkan kepada manusia tentang berita-berita yang terjadi di masa lampau." Jadi serigala ini ngomong ke penggembala ini untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian si pengembala menggiring kambingnya sampai masuk Madinah dan ia segera mengikat kambingnya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan cerita tersebut kepada beliau. Kemudian akhirnya beliau menyuruh Bilal untuk adzan, muazin untuk adzan, kemudian sholat berjamaah. Beres sholat berjamaah, beliau menyuruh orang ini, si pengembala kambing tersebut, untuk bercerita kepada para sahabat di masjid gitu ya. Pengembala kambing itu pun akhirnya memberitahu tentang pengalamannya bertemu dengan serigala tadi, serigala yang bisa berbicara. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? "Dia benar, dan demi Allah yang diriku berada pada tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas bisa berbicara kepada manusia, sampai seseorang bisa berbicara dengan pecut dan sendalnya, dan pahanya memberitahukan apa yang dibicarakan oleh keluarganya." Hadis ini ya, sebagian ulama menafsirkannya dengan apa? Kalau kita ngelihat, ini ada satu ulama, nggak mau nyebut namanya demi kemaslahatan. Ulama ini termasuk ulama kontemporer dan dia meyakini seyakin-yakinnya. Tadi Nabi SAW bersabda apa? Seseorang akan berbicara dengan pecutnya dan sendalnya, dan pahanya akan memberitahukan apa yang dibicarakan oleh keluarganya. Teman-teman tahu apa yang mirip dengan pecut di zaman modern ini? Handphone jadul. Masih ingat gak? Bentuknya kayak pecut ya, pegangannya, antenanya panjang. Kemudian seseorang pahanya akan membicarakan tentang apa yang dilakukan keluarganya. Teman-teman tahu apa? Talkie-talkie, walkie-talkie, atau apapun yang dilihat para polisi dan sebagainya menyimpan itu di mana sih? Rata-rata di paha, gitu ya. Dan itu bisa ngomong kan? Artinya apa? Kalau ada keluarganya yang ngomong, ketika lagi disimpan di paha itu kan ngomong si itunya, walkie-talkie, lah pokoknya ya. Ini bisa jadi maksud hadisnya adalah itu. Karena pecut kuda bisa ngomong, ini mirip dengan apa yang bentuknya seperti pecut kuda adalah handphone. Wallahu alam, ini emang ijtihad ulama tersebut. Tapi wallahu alam, kalaupun ternyata ini maknanya denotasi, nanti kita akan ngelihat sendiri.
Yang jelas yang akan terjadi adalah binatang nanti akan bisa ngomong. Teman-teman kalau suatu saat ke kebun binatang gorila bisa ngomong, siap-siap. Jangan aneh ya. Biasanya kalau kita ngelihat kejadian aneh, kecelakaan, yang paling pertama kita lakukan apa? Bukannya ngebantuin ada orang ketabrak, keluarin foto, keluarin, direkam dulu biar kita jadi viral gitu ya. Ayo ngebantuin kagak gitu. Oke. Kemudian ujian yang lainnya adalah nanti akan datang Al-Mahdi, ya, yaitu adalah salah satu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini mau langsung skip aja tentang Imam Mahdi. Teman-teman bisa ngedenger di materi di YouTube judulnya Yu-Gi-Oh! Dajjal versus Nabi Isa by Abu Takeru. Itu udah Ariza bahas tentang Imam Mahdi dengan komplit. Sekarang mau langsung ngebahas aja tentang genjatan senjata yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi setelah melakukan genjatan senjata dan melawan common enemy. Common enemy ini udah kalah, dan juga kaum Romawi yang kafir, mereka mengkhianati genjatan senjata. Akhirnya kaum muslimin akan melawan orang-orang Romawi, ya, yang mana jumlah kaum muslimin cuma sedikit dan orang-orang Romawi jumlahnya banyak banget. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, peperangan ini terjadinya cuma 4 hari. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya kaum muslimin terbagi menjadi 3, sepertiganya mati syahid, sepertiganya lari dari perang, sepertiganya lagi menang. Ya, nah beres dari kejadian ini, kaum muslimin akan mulai menaklukkan banyak kota sampai kota yang terakhir adalah Konstantinopel. Tapi Konstantinopel ini ada perbedaan ulama, pendapat ulama ini di mana tempatnya. Sebagian ulama bilang Venezuela. Kita nggak usah terlalu memikirkan tentang hal ini. Yang jelas akan terjadi di mana kaum muslimin menaklukkan kota ini hanya dengan apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Hancur kotanya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Hancur. Akhirnya kaum muslimin masuk ke kota tersebut, dan ketika mereka mau ngambil harta rampasan perang, setan berteriak, sesungguhnya Dajjal telah datang. Dan di saat itulah kaum muslimin akan segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan teman-teman ingat, kalau mikirin, ya Allah, kemarin pas lagi ngisi tablik akbar di Jakarta tuh ada yang curhat ke Arizal sambil ngendarain motor, bener sedih. Kalau seandainya, ya, ketika kejadian Al-Maidah 51, ya, yang jelas-jelas udah salah, kaum muslimin masih ada yang ngebela dia. Lalu gimana dengan kalau misalnya mereka ngelihat Dajjal yang asli, yang mana kekuatannya itu real? Ngebahas langsung aja ya. Dajjal ini manusia yang mana Nabi SAW deskripsikan kepalanya ini mirip dengan ular, atau rambutnya mungkin yang mirip dengan ular. Kepalanya mirip dengan ular dan rambutnya mirip dengan kumpulan kambing-kambing atau domba-domba. Kulitnya itu merah, putih kemerah-merahan busuk. Orangnya pendek. Ini Nabi SAW yang cerita, semuanya pendek, pincang, mandul. Itu hadisnya sahih semuanya. Dan Dajjal ini matanya yang kanan buta, sedangkan yang kiri ini menonjol. Atau yang menonjol itu yang buta dan mirip sama bintang. Maaf, bukan bintang ya ini. Ini maksudnya mirip sama bintang kejora, artinya berkilauan tapi penuh dengan lendir, menjijikan. Ya. Dan badannya keker. Dan ini semua Dajjal nanti bisa menghidupkan orang yang mati. Sebenarnya bukan menghidupkan orang yang mati, tapi dia nyewa setan, minta bantuan setan sehingga setan nyamar jadi orang yang pernah mati, ya. Dan berbagai macam keajaiban ini. Bagaimana kalau misalnya kaum muslimin yang kondisinya sekarang ngelihat itu semua? Allahu Akbar. Makanya ya Allah, serem. Jangan pernah kita mikir ingin ketemu sama Dajjal. Karena para ulama zaman dulu sampai Imam Ahmad kalau nggak salah, ketika anaknya Imam Ahmad sholat, terus beres sholat ditanya sama Imam Ahmad, tadi kamu baca doa perlindungan dari Dajjal nggak? Kata anaknya, tidak wahai ayah. Ulangi sholatmu, sholatmu nggak sah. Itu sampai segitunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Saking takutnya sama Dajjal, Imam Ahmad
dalam mazhab Hambali berpendapat bahwasanya doa berlindung dari Dajjal itu bukan wajib, tapi rukun. Kalau nggak baca nggak sah. Tapi pendapat mayoritas ulama adalah doa itu bukan wajib tapi sunnah. Ya, cuman Imam Ahmad saking tegasnya dalam masalah Dajjal. Dajjal ini menakutkan, ujian Dajjal ini menyeramkan. Sampaikan beberapanya. Di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya Dajjal ini 3 tahun sebelum Dajjal muncul, Dajjal Allah akan menahan sepertiga air hujan dan menahan sepertiga tanaman di bumi. Tahun kedua 2/3 air hujan ditahan dan 2/3 tanaman di bumi pun akan ditahan, artinya nggak akan tumbuh. Tahun ketiga seluruh air hujan di langit ditahan dan seluruh bumi nggak numbuhin tanaman, akhirnya manusia kelaparan kan di situ. Disitulah kaum muslimin lagi dalam kekuatan puncak militer, tapi dengan kejadian ini mulailah mereka melemah karena sumber makanan mulai menghilang. Dan Nabi SAW pun bersabda bahwasanya Dajjal tidak akan muncul hingga para khotib tidak lagi menyampaikan tentang dirinya di mimbar-mimbar. Lihat aja sekarang ceramah di mana? Sini. Naik aja gitu ya ke mimbar ya, supaya Dajjal nggak muncul gitu ya. Nggak bisa, ini bakalan terjadi. Tapi Dajjal mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Yang dimaksud tuh bukan Dajjalnya. Kalau teman-teman pergi ke SD, nanya ke anak-anak, pernah dengar tentang Dajjal nggak? Pasti pernah dengar. Yang dimaksud dengan hadis ini, orang-orang mulai melupakan Dajjal adalah mulai melupakan hakikat siapa itu Dajjal. Karena betapa banyak sekarang orang-orang yang memahami Dajjal ini salah. Ada yang bilang Dajjal itu mata satu, ada yang bilang Dajjal itu plankton musuhnya Mr. Crab, ada yang bilang Dajjal itu Nickelodeon, ada yang bilang Freemason itu para penunggu Dajjal, ada yang bilang lambang kambing itu pengikut Dajjal, nanti tukang sate kambing disebut pengikut Dajjal. Semua ajaannya simbol-simbol beginian disebut sebagai follower of Dajjal. Ini semua keliru. Karena Dajjal ya Dajjal, orang udah hidup dari zaman Nabi SAW dan dia dikasih istidraj sehingga dia masih hidup sampai sekarang. Jadi umurnya minimal udah 1500 tahun sampai sekarang masih hidup. Dan nanti ketika udah diizinkan untuk keluar dari pulau yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, nggak akan sampaikan di sini karena udah sering menyampaikannya. Jadi Dajjal ini ada 2 versi. Pertama, Nabi SAW ngira Dajjal itu siapa? Ibnu Sayyad. Cuma beliau meninggal dan ternyata Ibnu Sayyad masuk Islam, sehingga batal apa yang beliau kira sebagai Dajjal. Karena Nabi SAW cuma dikasih tahu kriterianya, beliau nggak dikasih tahu langsung objeknya si Dajjal ini yang mana orangnya. Jadi beliau mengira Dajjal itu Ibnu Sayyad, tapi pas beliau wafat ternyata Ibnu Sayyad masuk Islam, sehingga Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Dan ternyata kisah asli Dajjal ada dalam kisah Tamim Ad-Dari. Sekarang Dajjal ada di sebuah pulau lagi diborgol pakai rantai, yang nanti kalau udah lepas dari rantainya, Dajjal akan keluar mulai dari arah Persia. Arah agama apa itu? Syiah. Hati-hati teman-teman yang punya kucing Persia, kucing Syiah. Insyaallah. Nggak just kidding ya. Pokoknya teman-teman yang jelas Dajjal akan muncul dari daerah Khurasan, itu Irak dan Iran. Di situ dia pas pertama kali muncul dalam hadis yang sahih, Dajjal akan menghancurkan kanan kiri dengan kekuatannya. Dan Nabi SAW bersabda, bersih teguhlah, kuatkanlah wahai kaum muslimin. Artinya beliau nyuruh kaum muslimin untuk siap-siap kalau Dajjal datang. Karena kedatangan Dajjal ini akan membuat hidup kita kacau kalau kita nggak punya iman. Kenapa? Jadi follower Dajjal selamanya di neraka, kecuali kalau kita masih bisa hidup sampai zaman di mana Nabi Isa berhasil mematikan Dajjal, kemudian Nabi Isa nggak ngebunuh kita, masih bisa tuh masuk Islam lagi. Tapi kalau kita ikut Dajjal kemudian terbunuh oleh Nabi Isa atau oleh kaum muslimin, khalidina fiha madamatis samawati wal ard, kita akan kekal di dalam neraka selama masih ada langit dan bumi, dan langit dan bumi akhirat itu kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan bahas sepertinya ya, tinggal 1 menit lagi menuju Isya. Ba'da Isya cuma akan ngebahas sekitar 15 menit
ya, materi lebih komplit. Nggak nyangka ini ya, ternyata mulai jam 5 pun nggak cukup ya pembahasan tentang ini. Inginnya sih ngebahas sampai rinci semuanya, cuman emang kondisi nggak memungkinkan. Tapi insya Allah ba'da isya pembahasan paling 15 menit lagi, kemudian habis itu paling sesi tanya jawab cuman 10 menitan. Pokoknya jam 8 udah harus bebas, udah harus selesai. Anak-anak di Bekasi insya Allah kita akan ketemu besok ya bersama Arizal di kajian SMA 1 Bekasi jam 1 siang. Bagi yang lagi streaming di luar kota, Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, sampai ketemu besok dengan Arizal jam 1 siang insya Allah di SMA 1 Bekasi. Oke, itu aja teman-teman. Ba'da Isya, teman-teman yang di sini yang orang tuanya takut khawatir ya, kalau bisa kasih tahu dulu mama jemput makan bareng gitu ya. So, oke. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita mulai langsung teman-teman, kembali konsen lagi. Yang mau nyatet bisa nyatet. Di sini nanti sampaikan lafaz hadis yang jelas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Udah siap Arif? Oke, kita masuk langsung ngebahas beberapa kekuatan Dajjal. Yang mana teman-teman kalau misalnya ngelihat Dajjal, kalau kita imannya kuat, jangan sekali-kali kita wawanian ya, kita ngerasa diri sebagai orang yang akan selamat dari ujian Dajjal. Jangan. Kenapa? Karena Dajjal ini orangnya benar-benar kafir. Dan ingat, Dajjal adalah pemuka kafir dari golongan manusia. Itu bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Haman, tapi Dajjal. Jadi pemuka setan dari kalangan jin namanya siapa? Iblis. Kalau pemuka setan dari golongan manusia namanya Dajjal. Nah di sini Apin langsung menyampaikan aja beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Pertama, cepatnya Dajjal dalam bergerak di bumi. Ketika Dajjal udah keluar dari borgolan yang ada di kisah Tamim Ad-Dari dalam hadis Sahih Muslim, maka Dajjal akan keluar, kemudian dia akan melakukan menjelajahi dunia. Bagaimana kecepatannya? Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, tak ada bumi yang tak dipijaknya dan didudukinya kecuali Mekah dan Madinah. Bila ia mendatangi celah-celah Mekah dan Madinah, malaikat menghadang dengan pedangnya. Tidak ada bumi yang tak dipijaknya. Berarti setiap dataran di bumi ini akan dipijak oleh Dajjal. Makanya kita nggak punya tempat lari kecuali kita melakukan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Dan nanti kita akan tahu dalam beberapa hadis ya, bahwasanya ada sebagian kaum muslimin yang lari ke gunung. Kemungkinan lari ke gunung ini hanya menghambat kedatangan Dajjal kepadanya. Bukan berarti dia bisa bersembunyi total dari Dajjal, tapi mungkin ada hanya ngepending waktunya. Wallahu a'lam. Kedua, Dajjal memiliki surga dan neraka. Dalam hadis Sahih Muslim, di sisi Dajjal ada surga dan neraka. Nerakanya itu adalah surga, sedangkan surganya itu adalah neraka. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sungguh bersama Dajjal ada air dan api. Sebenarnya api itu adalah air yang dingin dan air itu adalah api. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan, jangan kalian binasa. Berarti di sini artinya beliau nyuruh kita untuk jangan salah pilih. Ya, beliau udah ngasih tahu nih, yang surga itu berarti neraka, yang neraka ini surga. Kalau kita pilih surga berarti kita masuk ke dalam api, berarti kita bunuh diri. Maka jangan salah milih. Beliau bersabda jangan kalian binasa. Dan ingat, gak ada alasan kalau kita misalnya masuk neraka surga Dajjal, taunya kita masuk nerakanya Allah, terus di hari kiamat kita bilang, ya Allah dari dulu aku gak tahu. Gak ada alasan. Kenapa nggak belajar? Masalah Dajjal ini masalah getir penting yang harusnya udah dimiliki oleh banyak orang ilmunya. Arif lupa. Ya udah, lanjutkan. Ketiga, Dajjal akan minta tolong dari setan atau ngambil nih di sini dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, sesungguhnya di antara ujian Dajjal adalah dia berkata kepada seorang badui,
Jadi Baduy ini orang yang gak terlalu ngerti tentang Islam ya. Kata Dajjal apa? Bagaimana pendapatmu bila aku membangkitkan ayah dan ibumu? Apakah kamu bersedia bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Dan dia berkata, ya. Lalu setan menyamar jadi ayah dan ibunya. Kemudian si setan yang lagi nyamar jadi ayah dan ibunya ini berkata, hai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Masya Allah. Dan poin keempat, benda mati dan hewan akan mematuhi perintahnya. Nanti Dajjal ia akan mendatangi sebuah kaum, kemudian lalu mereka mengimani Dajjal dan memenuhi ajakannya. Lalu Dajjal akan memerintahkan langit sehingga turun hujan, lalu memerintahkan bumi sehingga menumbuhkan tanaman, dan sehingga hewan ternak menjadi lebih tinggi, lebih banyak susunya, dan lebih panjang tungkai kakinya. Kemudian ia mendatangi kaum lain dan mengajak mereka untuk beriman, namun mereka menolak ucapannya. Lalu ia berpaling dari mereka. Mereka mengalami bencana kekeringan dan mereka akhirnya tidak memiliki harta sedikit pun. Dajjal melewati sebuah reruntuhan dan berkata, keluarlah harta terpendammu. Lalu harta terpendam itu mengikuti dirinya seperti sekumpulan lebah. Jadi dalam hadis Sahih Muslim ini, dia bersabda bahwasanya kedatangan Dajjal kepada kaum yang mengimaninya akan membuahkan kaum yang asalnya kekeringan tersebut ditimpakan hujan, binatang-binatang jadi hidup lagi, bahkan lebih gemuk dan sebagainya. Ini salah satu istidraj Dajjal. Sedangkan orang yang gak beriman maka akan diseperti itu kan, dibuat sengsara hidupnya. Ya, tapi nanti akan ada satu pemuda yang Arizal sering sampaikan, muncul Dajjal, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Muncul Dajjal, seorang mukmin menuju ke arahnya. Kemudian ia segera dihadang oleh pasukan pengawal Dajjal. Mereka menghardik, mau kemana kamu? Ia menjawab, si anak muda ini menjawab, menemui orang yang baru muncul ini, yaitu Dajjal. Seorang menanyainya, apakah kamu beriman kepada Tuhan kami? Langsung si mukmin itu berkata, Tuhanku nggak samar. Maksudnya apa? Dajjal nggak mungkin Tuhan orang buta sebelah gitu loh. Mereka berseru, bunuh dia. Tetapi sebagian dari mereka berkata, bukankah Tuhan kita, yaitu Dajjal, telah melarang kalian dari membunuh seseorang tanpa izinnya? Lalu mereka pergi menghadap Dajjal. Ketika si mukmin itu melihat Dajjal, ia berseru. Si mukmin ini ngomong di depan orang banyak, ya, wahai sekalian manusia, inilah Al-Masih Ad-Dajjal yang disebut Rasulullah SAW. Lalu Dajjal segera memerintahkan, tangkap dia dan siksa dia. Punggung dan perutnya dipukul secara bertubi-tubi. Lalu Dajjal menghardiknya, apakah kau beriman kepadaku? Si mukmin berkata, kamu adalah Dajjal. Lalu persendiannya digergaji sampai kedua kakinya terputus. Kemudian Dajjal jalan di antara dua potongan kaki itu dan berkata, berdirilah kamu. Si mukmin menjawab. Kemudian Dajjal berkata setelah si kakinya nyatu lagi, si mukmin itu berkata, Dajjal bilang, apakah sekarang kau beriman padaku? Mukmin itu menjawab, justru aku makin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal. Lanjutnya ia berkata, hai sekalian manusia, ia tak akan melakukan hal ini lagi kepada manusia. Dajjal segera menyiksa dan memenggal si mukmin. Dajjal menancapkan tembaga pada sekujur tubuh si mukmin antara lutut dan leher sehingga ia tidak bisa bergerak. Kedua tangan dan kakinya diingkat dan dilemparkan ke neraka Dajjal. Orang-orang menyangka ia dilemparkan ke neraka, tetapi sebenarnya ia dimasukkan ke dalam surga. Dan orang ini, kata Nabi SAW, adalah yang paling agung kematian syahidnya di sisi Tuhan semesta alam. Tapi jangan coba-coba jadi orang ini, karena dalam riwayat yang lain ada orang yang datang dengan keyakinan yang kuat tapi ternyata terkecoh dengan Dajjal dan akhirnya jadi pengikutnya juga. Masa hidup Dajjal di dunia adalah 40 hari eksisnya. Adapun dari mulai dia lahir sampai sekarang itu udah ribuan tahun belum mati, tapi eksisnya 40 hari, yang mana hari pertamanya sama dengan 1 tahun, hari keduanya sama dengan 1 bulan, hari ketiganya sama dengan 1 pekan, hari keempat sampai 40-nya sama dengan hari-hari biasa. Para pengikut Dajjal siapa? Nabi SAW bersabda, mayoritas pengikut Dajjal adalah Yahudi dan wanita. Alasannya kenapa? Karena wanita pada saat itu jumlahnya mayoritas, yaitu 50 banding 1.
Ya, jadi di zaman ketika Dajjal datang, populasi perempuan tuh 50:1. Sekarang berapa populasi perempuan? Kita nggak tahu ya, tapi yang jelas sudah lebih banyak kalau nggak salah. Teman-teman coba pergi ke SMK 1 Bandung. Kaget ceramah di sana, mana cowoknya gitu ya. Ya Allah, ngagetin. Emang mayoritas sekarang perempuan di mana-mana ngisi. Mayoritasnya sekolah yang umum pun perempuan lebih banyak. Nanti akan tiba saatnya 50:1. Laki-lakinya 1, perempuan 50. Dan di sini semuanya teman-teman ya, langsung mengakhirkan aja. Gak pengen ngebahas dalam tentang masalah ini karena udah dibahas. Tapi langsung gimana cara berlindung ke Dajjal. Yang jelas pertama, doa ke Allah agar Allah melindungi kita dari ujian Dajjal. Dan kalau bisa saat doa pun kita hadirkan di hati kita, ya Allah lindungi aku dari Dajjal yang inti itu, yang besar, Dajjal yang utama, dan juga dari Dajjal-Dajjal yang kecil. Kita taruh di hati kita rasa ingin dilindungi oleh Allah dari Dajjal yang kecil ini. Karena jujur ketika ngelihat Kanjeng Dimas bisa ngelakuin itu menggandakan uang, betapa banyak orang-orang yang akhirnya jadi terkecoh dan akhirnya ngikutin ajarannya. Ketika banyak banget di sini kaum muslimin kalau imannya nggak kuat, gampang ikut sama orang yang melenceng akidahnya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesesatan siapapun, ya. Nah, di sini kehancuran Dajjal adalah ketika Imam Mahdi beserta kaum muslimin udah ada di Palestina. Di situ dikumandangkan azan subuh dan mau diadakan peperangan melawan Dajjal. Dan ketika qomat Nabi Isa turun ya di menara Damaskus memegang pundak malaikat, pas sudah sampai ke bumi langsunglah Nabi Isa jalan untuk ikut jamaah. Beliau disuruh jadi imam tapi nolak, dan akhirnya Imam Mahdi jadi imam. Nabi Isa menjadi makmum beserta kaum muslimin. Dan ketika ngebuka gerbang Palestina, di situ udah ada tentara Dajjal sejauh mata memandang, yang mana tentara intinya 70.000. Kita kalau ngelihat game-game atau kartun-kartun biasanya tentara inti paling 10 gitu. Itu artinya tentara yang paling spesialnya. Kalau Dajjal tentara intinya 70.000. Berarti pasukan lainnya sebanyak apa? Tapi Nabi Isa alaihissalam keluar, ya, kemudian beliau dikasih mukjizat oleh Allah, yaitu setiap orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa akan mati, dan nafas Nabi Isa itu akan sejauh mata memandang. Cuman dengan takdir Allah sebagian orang akan ada yang masih selamat dari orang-orang kafir. Dan Dajjal sedang dilingkupi oleh orang-orang yang beriman, dikelilingin, langsung Dajjal berhasil keluar dari kelilingan tersebut, kemudian dikejar sama Nabi Isa dan akhirnya dibunuh, diperlihatkan darahnya kepada kaum muslimin. Beres kejadian itu, orang-orang akan berlari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, Allah akan menghancur, Isa berhasil menemukan Dajjal di pintu gerbang kota Lud dan berhasil membunuhnya. Allah menghancurkan Yahudi. Tidak ada makhluk ciptaan Allah, baik batu, pohon, dinding, hewan, yang menjadi tempat persembunyian Yahudi yang tidak berbicara. Artinya semuanya, mau pohon, batu, dinding, binatang, semuanya akan berbicara. Kalau ada Yahudi di belakangnya, mereka akan bicara, hai Muslim hamba Allah, ini ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena ini adalah pohon Yahudi, dan mereka orang-orang Yahudi udah ngebuat bibitnya, udah membangun pohon Gharqad ini, ya, karena mereka ketakutan dengan ancaman dari Nabi SAW ini. Kalau mereka takut ya harusnya masuk Islam gitu ya. Tapi inilah Yahudi, takut sama sabda Nabi SAW, tapi nggak percaya sama sabda Nabi. Kan ini lucu gitu ya. Teman-teman kalian takutlah ya dengan sesuatu, tapi kalian gak percaya, takutlah sama kuntilanak misalnya gitu ya, sedangkan kalian gak yakin adanya kuntilanak. Ini sesuatu yang kontradiktif di hati orang-orang Yahudi, tapi itulah karena kekotoran hati mereka, Allah tutup hati mereka dari mengimani kebenaran. Beres ngelawan Dajjal, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Ini adalah apa yang Allah janjikan. Ketika Dzulkarnain berkata, qala hadza rahmatun mir rabbi
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. Ini gerbang ini, benteng ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika datang janji Tuhanku, Allah akan jadikan benteng ini hancur lebur. Dan pada hari itu Allah akan kumpulkan orang-orang bercampur baur. Ya'juj dan Ma'juj turun dari benteng yang pernah dibangun oleh Dzulkarnain, itu dibolongin, kemudian mereka pada turun, langsung mereka minum satu danau air habis. Danau Tobaria diminum habis oleh gelombang pertama Ya'juj dan Ma'juj. Gelombang kedua Ya'juj dan Ma'juj turun, kemudian nanya, ini mana air minum, dulu ada di sini. Udah diminum oleh gelombang yang pertama, dan mereka merajalela di muka bumi. Nabi Isa dan pengikutnya yang udah tinggal sedikit, mereka akan lari ke puncak gunung, dan Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan semua orang yang masih tersisa yang terlihat oleh mereka. Dibacokin, dipanahin. Ketika Ya'juj dan Ma'juj udah gak ngelihat ada orang lagi di muka bumi, mereka sombong dan berkata, kita udah berhasil ngebunuhin penduduk bumi, mari kita bunuh penduduk langit. Mereka mengarahkan panahnya ke atas langit, kemudian Allah kembalikan panah mereka udah ada darahnya. Yaitu sekedar buat tipuan buat Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika udah sampai di puncak gunung, apa yang terjadi? Ya'juj dan Ma'juj mengetahui Nabi Isa dan para sahabatnya, akhirnya mulai dikerumuni. Di situ Nabi Isa nggak punya pertolongan kecuali pertolongan Allah. Beliau berdoa ke Allah, akhirnya ada satu atau dua orang sukarelawan yang akan turun dari gunung melihat kondisi Ya'juj dan Ma'juj, menghadang Ya'juj dan Ma'juj. Ketika udah sampai, ngelihat seluruh bumi diliputi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa pas Nabi Isa doa, Allah memasukkan, ya Allah mengirimkan sejenis serangga yang akan masuk ke telinga Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mati itu semuanya, mati. Yang kita tahu jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu populasinya adalah 999 kali lipat manusia yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu adalah jumlah populasi Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka semua adalah penghuni neraka jahanam, kata Nabi SAW. Ya'juj dan Ma'juj mati. Disitulah mulai bangkainya berserakan, lendir, darah, semuanya bumi diliputi oleh bangkai-bangkai tersebut. Sampai akhirnya Nabi Isa akan doa ke Allah, kemudian diturunkan semacam burung unta yang ngambil mayat Ya'juj dan Ma'juj dan dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Dan disitulah Nabi Isa berdoa lagi, dan Allah turunkan keberkahan ke muka bumi ini, ya. Dan Allah akan turunkan hujan. Nabi SAW bersabda, beliau bersabda dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, hadisnya sahih. Namun sebelum riwayat Ad-Dailami ada dulu riwayat sebelumnya, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Isa ibn Maryam akan menjadi hakim yang adil bagi umatku, pemimpin yang adil. Ia menghancurkan salib, menyembelih babi, meninggalkan jizyah, pajak akan dihilangkan, dan tidak minta sedekah, sehingga tidak mencari-cari kambing atau unta. Kebencian dan kedengkian dilenyapkan, racun segala sesuatu dihilangkan. Demikian rupa sehingga seorang anak memasukkan tangannya ke mulut ular, tetapi ular itu tidak membahayakannya. Dan seorang anak bermain-main dengan singa, tetapi singa itu tidak membahayakannya. Serigala di tengah kambing seakan-akan menjadi anjing yang menjaganya. Dunia dipenuhi kedamaian sebagaimana air memenuhi bejana. Kalimat menjadi satu dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Alangkah indahnya kalau kita ada zaman tersebut, di mana Nabi SAW bersabda, kalimat menjadi satu, yaitu kalimat tauhid, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Perang meninggalkan baranya, artinya udah gak akan lagi ada peperangan. Kekuasaan Quraisy terampas, bumi menjadi seperti piring perak,
tanamannya tumbuh seperti di masa Nabi Adam, sehingga orang-orang berkumpul di dahan anggur. Jadi kita akan bisa bergelayutan di dahan anggur, tangkai anggur. Itu akan menjadi raksasa dan kita bisa duduk di atasnya. Sementara orang lain berkumpul di pohon delima dan makan sampai kenyang pula. Sapi seharga sekian dan roti pun seharga beberapa dirham. Beliau lagi ngasih tahu tentang keberkahan yang ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, alangkah indahnya kehidupan setelah Al-Masih, kata Nabi SAW dalam riwayat Ad-Dailami. Langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Bahkan kalau Anda menanam benih di atas batu, niscaya benih itu akan tumbuh. Kalau seseorang lewat di depan singa, singa itu tidak akan menerkamnya. Kalau seseorang menginjak ular, ular itu tidak akan mematuknya. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, dan tidak ada kemarahan. Dan yang paling indah dari zaman Nabi Isa adalah ketika Allah menurunkan hidayahnya kepada kaum Yahudi dan Nasrani, di mana Allah berfirman di surah An-Nisa, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidak ada seorang pun dari Yahudi dan Kristen melainkan akan mengimani Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa. Allah akan bukakan hidayah dengan kasih sayang dan rahmatnya. Di antara orang-orang yang terpilih tidak terbunuh di peperangan melawan Dajjal, di antara Yahudi dan Kristen masih ada yang hidup, dan mereka didatangi oleh Nabi Isa. Nabi Isa hanya nyuruh dua pilihan, masuk Islam atau mati. Cuman gak ada satupun di antara Yahudi dan Kristen yang terpaksa masuk Islam. Semuanya akan meyakini kebenaran Nabi Isa tanpa ada keterpaksaan sama sekali. Ya, dan dua hal yang Ariza ingin sampaikan ke teman-teman semua. Siapa tahu Ariza mati sebelum ini, tapi kalian masih hidup di zaman ketika bertemu dengan Nabi Isa. Maka sampaikan salam dari Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, kalau kalian bertemu Nabi Isa, sampaikan salamku untuk beliau. Dan juga sabda beliau yang semoga ada di antara kita yang termasuk golongan ini, di mana beliau bersabda, akan ada dua kelompok dari umatku yang Allah akan selamatkan dari neraka. Akan ada dua kelompok dari umatku yang oleh Allah akan dilindungi dari neraka, yaitu sekumpulan orang yang menyerbu India, dan satu kelompok yang bersama Nabi Isa bin Maryam. Ini adalah Nabi Isa yang oleh Allah gambarkan di dalam Quran sebagai nabi yang penuh kelemah lembutan. Ini adalah nabi yang ketika didustakan oleh kaumnya, beliau berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jikalau engkau menyiksa kaumku, ke siapa mereka? Mereka hanya hambamu yang lemah, ya Allah. Namun jikalau engkau mengampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah nabi yang penuh kelemah lembutan, dan inilah nabi yang akan menjadi hidayah buat orang Yahudi dan Kristen. Coba teman-teman kalau di kelas ada yang orang Kristen, ya bayangin, coba bayangin, ya Allah, mudah-mudahan nih orang ini hidup sampai zaman dimana dia bisa bertemu dengan orang yang dia anggap sebagai Tuhan. Kemudian Allah menurunkan hidayahnya kepada temanku ini sehingga masuk Islam dan meyakini Islam sebagai agama yang benar, insya Allah. Dan setelah Nabi Isa meninggal, apa yang terjadi? Kaum muslimin mulai menjauhi agamanya, hingga pada akhirnya sebagian kaum muslimin akan murtad, sebagian kaum muslimin ada yang masih teguh di atas agamanya. Namun apa yang terjadi? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kedatangannya malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhan mereka yaitu Allah, atau kedatangan salah satu dari tanda-tanda Tuhan mereka yaitu matahari terbit dari barat. Pada hari itu orang-orang yang telah murtad dari Islam, mereka akan meyakini kembali kebenaran Islam, tapi keyakinan mereka enggak akan Allah terima. Allah tidak akan menerima syahadat mereka lagi. Dan orang Islam yang masih hidup pada zaman itu tapi banyak dosa-dosa besar dan mereka taubat, mereka enggak akan diterima taubatnya untuk selamanya. Pada hari itu pintu taubatlah ditutup, dan pada hari itu pula keesokan harinya, menurut sebagian ulama beberapa hari kemudian, Allah munculkan dabbatul ard. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ketika sudah datang ketetapan Allah, Allah akan munculkan nih binatang yang muncul dari muka bumi untuk menyatakan bahwasanya orang-orang tuh enggak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan ini binatang ini menurut sebagian ulama, di antaranya Ustaz Abu Yahya Badussalam, membawa satu cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan akan ngasih stempel kepada orang-orang yang telah murtad dari Islam, menyatakan dia murtad, dia murtad, dia kafir, dia kafir, dia kafir, sehingga orang Islam dan kafir terpisah. Dan pada saat itu beberapa tahun, hanya Allah yang tahu berapa tahun setelah itu, akan ditiupkan angin yang mana seluruh orang yang beriman akan mati. Yang tersisa hanya orang-orang kafir, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang akan merasakan 4 tanda hari kiamat yang akhir. Yang ketiga tanda hari kiamat adalah penghancuran bumi di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab. Akan terjadi tanah longsor, tapi bukan tanah longsor, benua longsor. Di timur, barat, dan jazirah Arab semua buminya hancur, masuk ke dalam, dan yang tersisa hanya sekitar Palestina. Dan disinilah ketika Allah akan membangkitkan satu api, yang api ini akan menggiring manusia ke arah Palestina. Yang tersisa pada hari ini hanya orang-orang kafir, dan mereka lah orang-orang yang akan merasakan api ini. Api ini akan muncul, dan api ini akan menghimpun manusia. Asalnya besar, makin lama makin mengecil, makin tersentralisasi, makin ngecil, makin ngecil, makin ngecil, dan akhirnya sebagian orang ada yang bakalan naik di atas untanya. Satu unta dinaikin satu orang, ada satu unta yang dinaikin oleh 5 orang, ada satu unta yang dinaiki oleh 10 orang. Mereka semua akan lari dari api tersebut, tapi akhirnya mereka akan terkumpul juga di padang mahsyar yang pertama, yaitu di Palestina. Dan pada saat itulah Allah berfirman tentang kejadian ini. Apa firman Allah dalam kejadian ini? Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim Yawma tarawnaha tadhanu kullu murdi'atin 'amma arda'at Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha Wa taran nasa sukara وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan juga kepada hari di mana pada hari itu kejadiannya itu akan sangat besar, ketika goncangannya sangat besar. Hari ketika kalian melihat sebagian orang itu seperti mabuk, padahal mereka enggak mabuk, tapi karena azab Allah pedih. Pada hari ini kiamat akan terjadi, dan Allah berfirman, Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sunjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Pada hari ini semuanya sudah dikumpulkan di padang mahsyar yang pertama, dan Allah memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan sangkakala. Dan pada saat itu Allah berfirman, matahari digulung, bintang jatuh, gunung-gunung berjalan,
lautan dipanaskan, unta-unta yang bunting itu dikumpulkan, dan kata Allah apa? Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Kejadian itu, matahari digulung, bintang jatuh, gunung jalan, lautan dipanaskan, planet semuanya hancur. Kejadian itu lebih cepat daripada satu kedipan mata, teman-teman semua. Allahu Akbar. Kejadian itu lebih cepat daripada satu kedipan mata. Itulah keagungan Allah. Dan ketika udah hancur seluruh alam semesta, Abu Hurairah berkata, jarak antara sangkakala pertama dan kedua adalah 40. 40 apa wahai Abu Hurairah? Aku tak berani mengatakannya. Apakah 40 tahun? Aku tak berani mengatakannya. Yang jelas ketika datang sangkakala kedua, fa idza ja'atil qammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kata Allah apa? Ketika sangkakala ditiup, itu adalah hari ketika seluruh manusia ingat dengan apa-apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, dan diperlihatkan neraka jahim untuk semua orang yang melihat. Dan kita tahu neraka itu memiliki leher, neraka itu punya mata, dan neraka ini punya mulut, dan neraka akan menjerit di hari kiamat. Neraka akan berteriak di hadapan seluruh orang di padang mahsyar, meminta kepada Allah agar diberikan itu makanan. Dan ketika Allah melemparkan sebagian orang ke dalam neraka, neraka akan berkata, hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah. Dilemparkan gelombang kedua, hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah. Dilemparkan gelombang ketiga, hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah. Seperti inilah kondisi di hari kiamat. Dan ingin tutup ini dengan satu hadis di mana Nabi SAW bersabda tentang di hari kiamat, kalau engkau temui aku di salah satu dari 3 tempat ini. Beliau bersabda kalau nanti di hari kiamat kita butuh dengan Nabi SAW, dan memang kita butuh karena beliaulah yang nanti akan ngasih syafaat dengan izin Allah. Maka beliau menyuruh kita untuk mendatangi salah satu dari 3 tempat ini. Ingat teman-teman, di hari kiamat ini kita semua akan ngerasa sengsara, dan kita akan butuh banget dengan Rasul SAW. Maka beliau memerintahkan kita untuk datang ke 3 tempat ini. Yang pertama adalah mizan. Kalau enggak di mizan, di Al-Kautsar. Kalau enggak di Al-Kautsar, di depan jembatan As-Sirat. Dan kalau kita udah bertemu dengan beliau, apa yang akan terjadi? Ketika kita lari ke Nabi Adam, Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, aku hanya peduli tentang diriku sendiri. Pergi kepada Nabi Nuh. Kita pergi ke Nabi Nuh untuk meminta syafaat. Nabi Nuh pun menolak, nafsi, nafsi. Pergi kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim pun akan menolak, Nabi Musa akan menolak, Nabi Isa akan menolak. Sampai ketika kita datang ke Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, akulah orangnya. Beliau akan sujud di hadapan Allah selama 1 pekan. Kemudian beliau sujud lagi untuk 1 pekan. Jadi sekitar 2 pekan beliau sujud. Akhirnya Allah menyuruh beliau untuk angkat kepalamu. Dan apa yang beliau minta? Beliau minta syafaat untuk umatnya, agar orang-orang pendosa besar dari umatnya diampuni dosa-dosanya, agar orang-orang yang telah ditakdirkan surga lebih tinggi lagi surganya, agar orang-orang yang ada di neraka dari kaum muslimin selamat dari neraka sehingga masuk ke dalam surga. Dan nanti berharap banget semua yang di sini di akhirat kelak kita bisa merasakan indahnya minum bersama Rasulullah SAW di telaga Al-Kautsar. Saat beliau memberikan air minum dari telaga Al-Kautsar tersebut kepada kita, beliau langsung memberikan air minum tersebut, kemudian kita minum dan kita gak akan dahaga untuk selamanya. Dan pun berharap kita termasuk orang yang ketika di atas As-Sirat kita bisa menyeberanginya tanpa harus masuk ke dalam neraka, yang mana beliau SAW di depan pintu surga akan ngetuk pintu.
kemudian beliau akan dibukakan pintu surga, kemudian kita masuk, malaikat menyambut kita dengan ucapan salam, salam. Dan setelah malaikat mengucapkan salaman salama, ada yang lebih indah dan agung daripada itu semua, yaitu Allah Rabbul Alamin akan mengucapkan salam kepada hamba-hambanya yang masuk surga. Bayangin kalau seandainya kita masuk surga, kemudian Allah yang selama ini kita hianati, Allah yang selama ini kita maksiati, Allah yang selama ini kita sering berbuat dosa padanya, Allah mengucapkan salam, kesejahteraan bagimu. Kemudian Allah akan berkata kepada kita, mintalah. Ya Allah, apalagi yang kami minta nih, kami udah ada di surga. Allah berkata, mintalah. Apalagi yang kami butuhkan? Akhirnya Allah berkata, ridwani, ridhoku. Allah akan membuka hijabnya dan Allah akan menampakkan wajahnya kepada hamba-hambanya yang ada di surga. Dan itu adalah kenikmatan terbesar di dalam surga, saat kita bisa memandang wajah Allah, wajah yang tidak mirip dengan makhluknya. Itu adalah kenikmatan terbesar di surga. Tentunya kenikmatan bertemu dengan Rasulullah SAW pun indah di akhirat kelak. Ya teman-teman semua, kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kita berharap kita bisa mati dalam kondisi husnul khotimah, insyaallah. Mari kita akhiri kajian ini sama-sama doa. Ya, nggak tahu besok keluar kota, bisa aja mati di luar kota. Atau kalian yang pulang di rumah tidur nggak bangun lagi, sebagaimana salah satu di antara jemaah kita, kakaknya nggak sakit apa-apa, tidur di malam hari mati tanpa sakit apapun. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Dan ingat satu hadis ketika iblis berkata kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan-Mu aku akan menyesatkan seluruh hamba-hamba-Mu selama mereka masih hidup. Dan Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagungan-Ku aku akan terus-menerus mengampuni mereka selama mereka masih bertobat kepada-Ku. Sama-sama minta ampun ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, segala puji bagimu yang masih memberi kami hidayah sehingga kami masih mau pengajian. Andai karena dosa-dosa kami Engkau menutup hati kami tak mungkin bisa berada di tempat ini. Namun hanya karena kasih sayang-Mu, karena hidayah-Mu, karena rahmat-Mu kami masih bisa berada di tempat ini. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, jangan Kau cabut hidayah yang berada di hati kami ini ya Rabb. Sebesar apapun maksiat yang kami lakukan, kami mohon jaga hidayah di hati kami hingga kami bisa bertemu dengan-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan fitnah-fitnah menimpa agama kami. Kami mohon jikalau Engkau mentakdirkan fitnah menimpa suatu kaum, maka matikan kami tanpa harus terkena dengan fitnah tersebut. Ya Allah, Kau tahu dosa yang kami lakukan selama ini. Kami mohon padamu, jangan matikan kami saat kami sedang berbuat dosa dan maksiat. Matikan kami saat kami sedang sujud taubat padamu. Matikan kami saat kami sedang taubat. Matikan kami saat kami sedang berada di atas jalan-Mu. Ya Rabb, Engkau yang menatap kami. Kami yang berkumpul di rumah-Mu ini sekarang, kami sama-sama mengharap kasih sayang-Mu, Rabb. Jangan tutup pintu hidayah-Mu karena dosa-dosa yang kami lakukan. Bukalah pintu hidayah-Mu ya Allah, dan curahkan kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kami. Lembutkan hati kami yang belum bisa khusyuk hingga saat ini ya Allah. Lembutkan hati kami agar kami bisa khusyuk ya Allah. Ibadah kami gersang karena dosa-dosa kami. Andai bukan karena hidayah-Mu, kami pasti telah meninggalkan ibadah-ibadah kami. Ya Rabb,
Kami mohon sekalipun kami jauh dari sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepadamu golongkan kami ke dalam umat beliau. Izinkan kami bisa bertemu dengan beliau, menatap wajah beliau di padang mahsyar kelak. Izinkan kami untuk menjadi orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk menjadi orang-orang berada di bawah syafaat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikanlah kami orang yang bisa menyeberangi as-sirat. Jadikan kami orang yang bisa masuk ke dalam surga-Mu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh orang-orang saleh. Ya Allah, jikalau ada di antara keluarga kami, orang tua kami yang belum mendapatkan hidayah, kami mohon padamu beri hidayah kepada mereka. Sungguh kami bisa merasakan indahnya hidayah-Mu. Maka kami pun ingin orang tua kami merasakan indahnya hidayah-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami untuk yang pertama kali, maka berilah pula hidayah bagi kami untuk yang kedua kalinya dengan hidayah yang lebih kuat ya Allah. Kuatkan hati kami di atas Islam hingga kami mati. Kuatkan kami di atas iman hingga kami mati. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah Dajjal. Jauhkan kami dari fitnah Dajjal. Jauhkan kami dari fitnah Dajjal. Fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung kami di dunia dan akhirat. Matikan kami dalam kondisi Islam dan golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, maaf banget ya, ini nggak bisa ada sesi tanya jawab. Udah ngaret 5 menit dari waktunya. Mohon maaf banget, Ariza pun harus persiapan ke Bekasi ya. Sampai ketemu lagi Jumat depan, kajian terakhir sebelum Ramadan insyaallah. Minta maaf ya, udah ikat janji berapa kali ke teman-teman semua, bilang Ramadan mau ada kajian, cuman ternyata ya qadarullah, dapat undangan terus setiap hari Senin sampai Minggu ada agenda di luar kota terus selama Ramadan, jadi nggak bisa ngadain kajian rutin ini. Tapi insya Allah ba'da Ramadan, ba'da Idul Fitri kita balik lagi ngaji kitab Tauhid insya Allah bab 7 tentang masalah jima. Minggu depan akan ada kajian terakhir insya Allah. Setelah itu ya teman-teman paling bisa ngedengerin kajian Ariza. Kalau misalnya suatu saat ada jadwal di Bandung selama Ramadan, teman-teman bisa hadir ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pastiin ya, bagi teman-teman yang udah dewasa, terus ini adik-adik SMP yang kira-kira sejalur rumahnya, tolong jagain ya, saling ngejaga, kasihan nih. Yang akhwat-akhwat juga hati-hati yang pulang malam, pastikan ya kalau ada teman yang bisa diajak bareng pulang sesama akhwat ya, silakan, hati-hati ya. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.